Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 5 masih membahas tentang bab 5, yaitu kisah keteladanan Luqman Hakim. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Setelah kemarin kita membahas tentang riwayat Luqman, sekarang kita akan membahas keteladanan Luqman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Ada banyak sekali akhlak terpuji dari Luqman yang dapat kita ambil sebagai teladan. Di antaranya akhlak terpujinya yaitu yang pertama, banyak bersyukur. Nah, salah satu sifat Luqman Al-Hakim yang dapat kita ambil sebagai teladan yang pertama, banyak bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12. Mari bersama-sama kita membaca ya. Sebelum membaca ayatnya, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz serta bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, yaitu kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Luqman Hakim adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia peroleh. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali hingga kita tidak dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Lawan dari kata bersyukur adalah kufur nikmat. Jadi orang yang tidak bersyukur itu orang yang kufur nikmat. Orang kufur nikmat tidak menyadari dan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana halnya Luqman, kita juga harus pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya nikmat yang Allah berikan yaitu seperti tubuh kita yang sehat, kemudian kita memiliki keluarga, kita memiliki teman-teman, lalu kita memiliki tempat tinggal dan sebagainya. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, sifat Luqman Hakim yang harus kita teladani. Yang kedua adalah amanah, jujur, dan meninggalkan hal yang sia-sia. Dalam kitab tafsir Al-Quran juz 12, Ibnu Hatim mengatakan bahwa suatu ketika seorang laki-laki mengikuti majelis ilmu atau pengajian yang mengajarkan tentang kebijaksanaan. Lelaki tersebut kaget melihat yang berbicara di depan atau melihat yang sedang mengajar yang tak lain adalah Luqman. Jadi pada pengajian tersebut yang mengajarkannya itu adalah Luqman.
Lalu lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu adalah seorang budak yang mengembala kambing?" Lalu Luqman menjawab, "Ya." Lelaki itu berkata, "Apa yang menjadikanmu seperti ini?" Yaitu seorang ahli hikmah. Kemudian Luqman berkata, "Takdir Allah, menunaikan amanah, jujur dalam perkataan, dan meninggalkan hal yang sia-sia." Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Luqman dengan memberikannya hikmah, karena Luqman Hakim memiliki sikap yang mulia, yaitu menunaikan amanah, jujur, dan meninggalkan hal yang sia-sia. Sebagai seorang pelajar, kita harus berlatih bersikap mulia, yaitu dengan cara mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, kemudian tidak berkata dusta, dan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, sifat yang harus kita teladani dari Luqman Hakim yang ketiga yaitu gemar berwasiat dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Luqman dan menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai teladan untuk umat Islam karena wasiat-wasiat Luqman yang bijaksana. Hal ini sesuai dengan perintah Allah bahwa umat Islam harus saling menasehati dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Kita juga harus mau dinasehati agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk tugas hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, akhlak terpuji Luqman salah satunya ialah selalu bersyukur. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat apa ya ditulis. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian bersyukur. Yang ketiga, tuliskan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tuliskan contoh sikap bersyukur dalam sikap jujur. Yang keempat, tuliskan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kelima, tuliskan akhlak terpuji yang dimiliki oleh Luqman Hakim yang harus kita teladani. Sebutkan ya yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya dan tetap juga jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.